yang mau mengikuti Nabi Muhammad nggak bisa kalau gak didasari cinta. Nggak ada orang yang sekonyong-konyongnya ngikuti seseorang kalau kita nggak cinta sama dia, itu nggak mungkin. Maka dasar utamanya kita benar-benar beriman, landasannya adalah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para asatid, para kiai, wabil khusus Ustadz Abdul Wasani, juga Ustadz Muzaki dan Sohibul Bait, akhirnya Ustadz Fuad, dan juga para kiai yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, yang mana kita duduknya kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita pada malam hari ini di rumah saudara kita membawa keberkahan untuk kita semua. Bangun dari majelis ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya tanda seseorang itu beriman adalah dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan ada seseorang bisa masuk ke dalam surga tanpa membawa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad nggak bisa kalau gak didasari cinta. Nggak ada orang yang sekonyong-konyongnya ngikuti seseorang kalau kita nggak cinta sama dia, itu nggak mungkin. Maka dasar utamanya kita benar-benar beriman, landasannya adalah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita buka sejarahnya para sahabat, dari mulai sahabat yang paling dekat sama Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, niku cintanya benar-benar cinta sama Rasulullah. Bahkan pernah sekali datang kepada Nabi Muhammad, hartanya semuanya dibawa kepada Rasulullah SAW, semuanya tanpa tersisa. Kalau bahasa saiki ngono, sa ATM KB ini digawa, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW, dan sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku persembahkan hartaku semuanya ini untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis terserah, mau dipakai apa terserah, mau dibagikan kepada fakir fuqara, mau dipakai untuk persiapan jihad, mau apapun, mau dipakai untuk bangun atau segala macam, monggo terserah. Kata Rasul SAW, melihat begitu banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasul mengatakan, ngatarokta li ahlik. Lah, yang kau sisain untuk keluarga kamu ini apa? Sing disisa nang omah gimana iki mau opo? Jawaban orang yang punya keimanan yang kuatnya, ya. Maka spontan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, taraktu fihim Allah wa rasuluh, aku tinggalkan di dalam diri mereka
hanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu kalau tidak ada dasar cinta sama Nabi Muhammad, dia nggak akan kuat apa-apa. Amal titik repot, sembahyang titik antep, sholat tarawih kedawan imami baca surat komplain. Kenapa komplain? Karena nggak kuat. Alasannya nggak kuat. Padahal kalau dia benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, dia akan sholat tarawih kuat. Bahkan ada di Hadramut niku sembahyang tarawih niku sampai ping 3. Mari isak sholat tarawih, tengah malam sholat tarawih, jam 2 malam sholat tarawih lagi mereka. Loh, dari sisi hukumnya bagaimana? Boleh. Itu loh sunnah. Mau dilakukan 2-3 kali boleh. Tapi lihat semangat mereka, apa yang membuat mereka mampu semangat? Karena rasa cinta sama Nabi Muhammad. Begitu juga para sahabat ikut perang sama Nabi Muhammad. Wis hartanya keluar, nyawanya berisiko. Mereka nggak takut sama sekali. Bahkan diceritakan waktu perang Badar itu, waktu perang Badar ada anak-anak kecil umur masih 15 tahun, ketika siap mau peperangan dia tanya sama sahabat Abdurrahman bin Auf. Ditanya Abdurrahman bin Auf, paman kenal nggak sama Abu Lahab? Sama Abu Lahab, kenal nggak? Mana itu yang namanya Abu Lahab itu, orang-orang yang benci sama Rasulullah. Padahal anak umur 15 tahun nantang seseorang yang ahli pedang. Dan kita kan benar, ketika terjadi peperangan mereka berhasil membunuh Abu Jahal. Padahal Pak, Abu Jahal itu awake gede dukun, tangane iki sak piring. Saking gedene wong iki, tangan iki mau sak piring ku nek digenempiling wong mati spontan wong iki. Ahli pedang, pedangnya saja 1 meter. Dan yang dia lawan anak umur 15 tahun. Ketika ditanya sama sahabat Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu cari Abu Jahal? Kata anak muda tersebut, saya itu sering dengar orang ini suka maki-maki Rasulullah. Biar saya yang berhadapan sama dia. Beraninya sama musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak takut mati. Kenapa punya sifat seperti itu? Karena dasarnya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan cinta sama Nabi Muhammad, nggak akan bisa sempurna dan tidak akan maksimal. Ada sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setiap malam duduk di ujung kamar, tiap malam nangis dan teringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar, bagaimana cintanya sama Rasulullah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak sekali para sahabat. Bahkan ada yang 3 hari gak makan, Pak. Cuman kepikiran siji. 3 dino gak makan. Yang dipikirin cuma 1. Apa? Ya Rasulullah, kalau engkau pasti masuk ke dalam surga dan engkau pasti ada di surga yang paling tinggi. Kalau saya masuk surga, belum tentu satu tempat dengan engkau ya Rasulullah. Kalau masuk surga, lah itu sahabat sing ketemu Rasulullah ngomong. Apalagi kita, insya Allah kita masuk surga, tak mampir nang neraka. Karena banyak orang-orang mati membawa iman Islam, tapi ngono sik mampir nang neraka dhisik, tak ngerti pirang tahun. Paham ya? Yang tidak bisa dibakar dengan api neraka itu daging yang di situ sudah tercampur dengan cinta sama Nabi Muhammad, kayak bisa dibakar sama api neraka. Orang-orang benar-benar cinta sama Rasulullah, dia nggak akan terbakar dengan api neraka. Ini sahabat ini 3 hari nggak makan. Itu yang saya pikirkan, ya Rasulullah, sampai saya 3 hari nggak makan ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahad. Dalam riwayat yang lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu dibangkitkan dengan apa? Orang yang dia cintai. Kita nggak hidup sezaman Nabi Muhammad, Pak. Nggih, gak urip sezaman. Rasulullah itu
1400 tahun yang lalu. Ya. Sekarang kalau hijriahnya 1444 tahun yang lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak hidup sezaman sama Nabi Muhammad, tapi kita nanti bisa kumpul sama Rasulullah. Modalnya cuma siji cinta. Ya. Semua banyak, insya Allah semuanya yang duduk di tempat sini orang-orang yang ahli sholat, ngelakoni sembahyang kabeh, insya Allah sampai akhir hayat tidak ada yang meninggalkan sholat. Banyak di antara kita yang sudah umroh haji, ada yang hobi sedekah, ada yang hobi puasa, ada yang hobi maulidan. Semua itu amal baik, tapi tidak akan sempurna amal tersebut kalau memang tidak dasarnya cinta sama Nabi Muhammad. Makanya itu ulama-ulama zaman dulu, para kiai-kiai zaman dulu, kenapa nama mereka begitu sampai sekarang pun jasadnya sudah tidak ada, ya, bahkan kita nggak kenal wujudnya sama sekali, tapi kita pakai tawasul. Mbah Sunan Ampel, sapa sing ngeruh wajah Mbah Sunan Ampel? Ada yang tahu nggak? Nggak ada tahu kapan beliau hidup, kita hidup di zaman kapan, tapi kita cinta sama beliau. Tiap kali kita duduk di makbarahnya kesulitan duwe, ya, utang akeh, cicilan gurung kebayar, melayuni nanti Mbah Sunan Ampel. Ketok kan wajah-wajah sing duwe hajat akeh, ini kan ketok biasa ya, duduk Mbah Sunan Ampel, baca Yasin, baca iki mana, subhanallah, keluar dari makbarah ono aidan. Kenapa mereka begitu hebat? Satu, mereka benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Saking cintanya sama Rasul, keberkahannya itu mereka dapatkan sampai mereka wafat, bahkan sampai yaumul kiamat, gak entek-entek barokah, nggak akan habis. Itu satu contoh seorang wali besar yang ada di tempat kita, di kota kita, dan banyak lagi orang-orang yang memang dasar hidupnya cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bahas masalah orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, gak ngentek nos dino rong dino tulung. Bayangkan dari ceritanya para sahabat saja, puluhan cerita, ratusan cerita, belum para tabi'in, ya, belum para ulama wassolihin, belum para kiai-kiai kita, bagaimana mereka cinta sama Nabi Muhammad. Ketika puncaknya cinta sama Nabi Muhammad, sampai apa, keberkahannya pun nampak di mata kita, bahkan setelah wafat pun keberkahannya masih kita rasakan. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, singarang kitab Dalail Khairat. Singarang kitab Dalail niku biasanya dibaca karo kiai-kiai sepuh, para ulama-ulama sepuh itu biasanya baca itu. Itu ceritanya sebelum ngarang kitab itu beliau masuk ke satu desa. Desa itu tadi cuman ada satu sumur. Mampir mau sholat, dia ngelihat sumur tadi itu airnya jauh, nggak ada timba, nggak ada tampar tali untuk ngambil air tersebut. Sampai dia berpikiran, ojo daerah gini jika sembahyang gitu ani ngomong ini. Masa satu desa ada satu sumur terus tidak ada peralatan? Nggak lama kemudian ada anak kecil umur 10 tahun, antara 10 sampai 15 tahun, kelihatan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini bingung. Ditakoni, paman mau cari apa? Saya ini mau ngambil air, tapi saya nggak ada ini alat dalbun, apa namanya, ember yang ada talinya untuk kita ambil. Lu kita kalau ngambil air biasanya gak gaya alat itu. Bingung itu. Seorang ulama besar bingung lah, kamu ngambil pakai apa? Diparani sumuri di itu nih. Bisa dipraktek nombor ini. Diparani sumuri di itu nih. Saya saran jangan dipraktek. Nanti kalau kita yang ngeludah tambah tek banyunya itu. Diludahin itu naik air sampai meluber keluar. Seorang ulama yang begitu hebat, kalah keramat kalau arek cilik. Sebentar nak, sebentar, saya selesaikan dulu sholat saya. Wudhu sholat ya.
Di mana ayah kamu? Coba tunjukkan, kenalkan saya sama ayah kamu. Dipanggil ayahnya, ditanya, kamu ajarkan anak kamu apa? Nggak ada apa-apa. Cuman sebelum tidur dia kita biasakan baca sholawat 1000 kali. Dan sini warga sekitar sini nih, ya, semuanya baca sholawat sebelum tidur dan orangnya hobi baca sholawat. Subhanallah. Begitu hebatnya orang-orang yang cinta dan hobi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW kasih jaminan, orang yang baca sholawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali setelah maghrib, wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah, wajib bagi dia dapatkan syafaatku, pertolonganku. Pertolongan Nabi Muhammad enggak diperuntukkan di akhirat saja. Berapa kali, berapa banyak kita mau dapatkan musibah, kita dari barokah sholawat yang sudah kita baca, subhanallah, terselamatkan kita banyak, tapi kita nggak menyadari, ya ikhwan. Makanya kalau kita landasan dasar amal kita cinta sama Nabi Muhammad dan baca sholawat yang banyak, insya Allah kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malam Maulidur Rasul ini momen kita meningkatkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Insya Allah kedepannya tambah cinta sama Rasulullah. Setiap ngamal no ibadah dilandasi karena cinta sama Rasulullah. Makanya sampai panjenengan kalau sholat, sebelum salam kita diperintahkan bersolawat sama Nabi Muhammad. Sholat itu kan munajatun baina abdi wa rabbih. Munajat, dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nggak sah kalau kita nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pintu kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah melewati pintu Nabi Muhammad. Sehingga dengan barokah yang kepingin doanya diijabahi, bahkan disebutkan orang yang berdoa kalau dimulai dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat, paham, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita berdoa. Bagaimana orang yang kalau setiap harinya sholawat dan hatinya dipenuhi dengan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin sak kecap omongan tadi, bahkan belum berucap pun sudah diijabahi keinginannya. Sekretek nangati pun sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bulan Maulid ini, dalam rangka acara Maulid ini, bulan Maulid ini, kedepannya kita bisa tambah lebih cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya. Tambah meningkatkan ittiba, ngikuti toto coro Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jujur kita, yang kita harapkan cuma Nabi Muhammad. Yang hari kiamat itu orang tua kita pun lari sama kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Bapak lari dari anak, anak lari dari orang tua. Semua nabi pun angkat tangan, ijin-ijin. Walaupun kita sekarang hidup bermasyarakat, berkelompok, bertetangga, hari kiamat kok tonggoan, kok jangankan tonggo, ini orang tua kita lari dari kita. Loh, istri yang dampingi suami yang selalu menjaga istrinya di saat di kehidupan dunia, gak kenal, Pak. Wis urusan awakmu dhewe. Sing anak wis gak ngurus, Pak, sakarepe sampean. Yang bantu kita cuma Rasulullah. Yang ngasih, yang nuntut cinta sampai kita di akhirat, sampai kita masuk ke dalam surga cuma Rasulullah. Bahkan ada orang itu, Pak, timbangan amal api kalah karo timbangan elek. Luwih antepan timbangan amal jeleknya. Wis nangis, wis alamat iki mari kene nyemplung neraka iki. Subhanallah, nggak lama kemudian datang orang yang wajahnya bersih, ganteng, cuman ngambil kertas ditaruh di timbangan amal yang baik, maka amal yang baik tadi itu yang asalnya kalah berat jadi berat sekali. Bingung dia, tuh, siapa engkau? Kala ada nabi yuk, aku ini nabimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa yang engkau taruh? Itu titipan sholawat kamu yang kamu baca dalam keadaan kamu rindu kepadaku. Sekarang aku kembalikan untuk memberikan syafaat kepada kamu. Rasulullah yang sayang sama kita, Rasulullah
Yang rindu sama kita Rasulullah, dan yang selalu dipikirkan oleh Rasulullah cuman kita. Ya, harapan kita cuma sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bangun, tidak menjalin komunikasi, koneksi dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad di dunia ini, takutnya nanti nang akhirat ketelisut. Gak ketemu Rasulullah, lah nek gak ketemu Rasulullah kate njaluk tulung sapa? Akhirat itu duduk sak dunia. Dunia ini sudah bagi kita itu sudah besar. Akhirat itu ribuan kali besarnya daripada alam. Akhirat itu ribuan kali besarnya daripada dunia. Kita keterisut, kita kehilangan jejak di dunia ini, bingung neleki wong gak ketemu-ketemu. Apalagi di akhirat. Yang membuat kita diingat sama Rasulullah itu rasa cinta kita, sholawat kita, dan bekas air wudhu. Inna ummati hurril muhajjalin. Umatku itu ya, ada bekas air wudhu tadi di wajah itu yang cahaya. Itu yang Rasulullah ingat. Oh ini umatku, ini umatku. Sudah itu saja sudah. Kalau tidak dari itu, dari sholawat dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga malam barakah daripada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kedepannya kita tambah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah sayang sama kita, kita pun juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita benar-benar nanti di yaumil kiamat termasuk umat yang dicintai dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, masuk surga bersama Rasul SAW. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala barakah daripada bulan Maulid ini. Urusan duniawi kita diselesaikan dengan cara yang enak, yang indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Semua hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus sahibul bait Ustaz Fuad yang sudah mengundang kita, mempersiapkan semuanya, ya, menjamu kita. Semoga apa yang sudah beliau keluarkan dari hartanya untuk menghormati bulan Maulid ini, ya, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan senyuman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.